Untuk mempersingkat waktu, hari ini siapa yang tidak masuk? Satu, Ian, Salvo sama Buta. Naisita kemana? Gak ada kabar. Kalau Atar juga ya, Atar kemana Atar? Syuting, oke, terima kasih. Berarti tidak masuk ada 3 orang ya. Atar, Naisita, Buta, siap 4 ya? Oke, sekarang buka buku pelajaran kalian. Oke, kesepakatan kelas kita hari ini apa? Nanti kalian ketika belajar mohon tertib ya. Alhamdulillah semua sudah pakai seragam dan juga sudah jalan datang ke spot waktu dan sudah menjaga kebersihan. Guru lihat kelas kalian lumayan cukup bersih. Terima kasih semuanya. Oke, anak-anak, hari ini kita pelajarannya apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kita ada 1. Next. Nah, materi pokok hari ini adalah mengembangkan gaya hidup berkelanjutan, fokus pengurangan emisi karbon melalui coba dibaca kelompok 1 tujuan pembelajaran kita yang pertama sama yang kedua. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 baca tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran integrasi STEM setelah menyelesaikan proyek ini peserta didik diharapkan skills memahami proses komposisi aerobik dan peran mikroorganisme, teknologi mampu memanfaatkan barang bekas yang bisa didaur ulang untuk dijadikan tempat komposter. Kelompok 2 baca nomor 3 tujuan pembelajaran engineering. Tiga baca yang terakhir. Nah, tujuan pelajaran kita kali ini ada 5 ya. Tapi kita berbasis STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Terakhir ditambahkan dengan IPA sosial. Jadi Bu Guru berharap kalian memahami proses dekomposisi aerobik dan peran mikroorganisme atau makhluk hidup yang tidak kelihatan oleh mata. Lalu secara teknologi kalian bisa memanfaatkan nantinya barang-barang bekas yang bisa didaur ulang, bukan hanya dibuang ya, tapi bisa kalian jadikan barang yang bisa layak pakai untuk tempat komposter. Secara engineering kalian merancang struktur komposter pewadah yang stabil, memiliki sistem aerasi, ventilasi yang memadai, dan sistem drainase atau keran untuk menampung pupuk cair. Lalu nanti kita akan buang pupuk ya. Terus secara matematik kalian mampu mengukur volume ember atau tong yang digunakan, kapasitas komposter, dan menghitung dimensi serta jarak untuk ventilasi yang efektif. Tapi secara IPA kalian menyadari peran aktif kalian sebagai warga negara dalam pengelolaan lingkungan. Jadi jangan buang sampah sembarangan.
Oh, Tiga. Yang pertama apa? Oke, alhamdulillah itulah tugas belajar kalian. Semoga kalian nanti kedepannya bisa pakai. Next. Lagi ya, Anak-anak, sudah perhatikan video berikut ini. Apakah gas metana dari sampah menjadi pembunuh diam-diam? Kalau terlalu berlebihan, gas metana dapat mengurangi oksigen di udara. Maksudnya, pusing, mual, sakit kepala, bahkan bisa pingsan mendadak. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, bahkan meninggal mendadak. Gas metana nggak punya bau ataupun warna. Artinya, kita bisa terpapar tanpa kita sadari. Dan jangan lupa, gas metana bisa menjadi polusi udara semakin parah, bisa memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru. Padahal metana bisa dicegah loh dengan cara yang sederhana. Caranya, pisahkan sampah organik dan olah menjadi kompos. Dengan komposit, sisa makananmu berubah jadi pupuk, bukan racun. Ingat, gas metana itu tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Sampahmu bisa menyelamatkan atau membunuhmu. Oke, itu adalah gas metana. Gas metana itu dihasilkan dari gabungan antara sampah organik dan anorganik. Itu sebabnya kalian diwajibkan untuk memilah, ya, karena dampaknya luar biasa, bisa menimbulkan apa tadi? Pusing, mual, sakit dada, sakit kepala, otak, dan sakit asma. Apakah gas metana terlihat? Apakah gas metana tercium baunya? Oleh sebab itu kita harus dari sekarang memilah sampah. Selanjutnya, video selanjutnya. Nah, itu dia. Lagi. Kalian bisa baca ya, timbulan sampah organik yang tertimbun bersama sampah anorganik di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang memicu kebakaran. Mau kalian terjadi kebakaran? Nah, itulah. Jadi kita kenapa dari sekarang harus memilah sampah? Sama aja bukan sama-sama juga, tidak. Kita harus memilah. Nah, ini lanjutnya. Bagaimana kita menangkap sampah organik kita agar tidak melepaskan gas rumah kaca? Jadi nanti bisa mengakibatkan kebakaran. Terus bagaimana cara menanggulangi sampah dengan benar? Bagaimana? Ada yang tahu tidak? Mendaur ulang, apa lagi? Memilah, apa lagi? Mengurai, boleh. Mengurai, mendaur ulang, ya kan? Nah, itu dia ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan komposter. Nah, ya, komposter ini kalian kelihatannya sederhana. Sampah apa? Sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bagaimana? Bekas makan, iya. Tapi jangan yang dari makhluk hidup ya. Misalnya apa? Daging dan daging sayur-sayuran, buah-buahan busuk, gitu ya. Daun-daun kering, betul. Mari kita. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ini Bu Guru sengaja kosongin bahan-bahan untuk yang diperlukan membuat komposter. Tadi kemarin komposter kita butuh wadah nggak? Ya. Butuh. Apa? Kira-kira wadahnya? Enaknya apa? Pot. Apalagi? Ember bisa ember.
kayak Tupperware tapi terbuka, boleh. Kira-kira kalau yang untungan bahan yang didaur ulang yang bekas-bekas, barang bekas apa? Ember, botol apa? Botol air mineral ya, botol air mineral. Terus diisi apa nanti? Diisi pupuk. Kan ada tadi kita mau bikin pupuk. Diisi apa? Oke, sekarang kita mau coba bikin HP-nya ya. Gerakannya gitu ya kan. Nah, jadi ini nanti kalian bikinnya pertama botol disiapin, apalagi botol, apalagi, botolnya diapain? Dipotong apanya? Celana dua, jangan terlalu parah, pinggir aja kali ya. Iya siap, nanti dulu ini. Berarti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat komposter pertama botol bekas ya, botol air mineral bekas ya. Oke, mineral bekas ya kan. Apalagi untuk memotongnya kita butuh apa? Cutter ya. Oke, untuk selain cutter kita butuh apa lagi untuk supaya menghasilkan air? Supaya kan ini botol nih, kita balik gitu. Tali rapia boleh buat itunya, apalagi. Terus kan nanti dia supaya air menetes dilobangin udara, tapi supaya gini, supaya tidak jatuh semua sampahnya, hanya air saja, itu dikasih apa dasarnya? Enaknya lah saringan. Kalau batu bisa nggak batu? Oke, batu kerikil ya. Oke, nah ini dia sama pisau, berarti ini ya. Nanti kalian menyiapkan ini botol air mineral bekas, cutter, tali rapia, dan batu kerikil. Sekarang keluarkan dulu buku tulisnya, LKPD pertama. Yuk, tulis dulu. Ya, soal nomor 1. Boleh. Bukunya buku IPAS ya, keluarkan buku IPAS ya Bu. Oke, nomor 1 tulis ya. Gas metana akan mengakibatkan. Dan nomor 2, gas metana berasal dari. Nomor 3, kita harus memilah sampah agar. Nomor 4, sampah organik berasal dari. Nomor terakhir, sampah anorganik berasal dari. Kembali lagi. Terima kasih sudah istirahat, sudah kenyang ya. Oke, nah sekarang guru akan memperlihatkan ini ada cara pembuatan kompos organik. Tapi kita yang cairan aja ya. Sebentar. Nah ini dia. Assalamualaikum. Kali ini aku ingin
bagi cara membuat kompos dengan sistem ember bertumpuk, tapi di sini aku ganti pakai galon air mineral. Siapkan 2 galon bekas air mineral, lalu potong di bagian atas dan di bagian bawah. 1 galon di bagian atas dan 1 galon lagi di bagian bawah. Untuk bagian mana yang dipotong dan ukurannya seberapa, kalian bisa cek langsung di video seperti ini. Ini aku udah buatkan garis untuk letak pemotongan galonnya, kalian tinggal ikutin. Usahakan jangan salah potong ya, supaya nanti kompos yang kalian bikin bau busuknya tidak menyeruak keluar. Ini adalah bagian bawah atau tempat tampungan air lidi, dan ini adalah bagian tengahnya tempat kita menampung sampah-sampah organik. Nah, di tempat penampungan sampah organik ini kita buatkan lubang-lubang kecil di bagian tutup galon seperti ini, supaya air lidi bisa merembes atau menetes ke bagian bawah melalui lubang-lubang kecil ini. Seberapa banyak lubang yang dibuat tinggal kalian perkirakan sendiri ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Lanjut kita susun bertumpuk dari mulai bagian paling bawah adalah penampungan air lidi, bagian tengah adalah penampungan sampah-sampah organik, dan bagian atas adalah tutup tempat komposter. Nah, dengan modelan tutup seperti ini jadinya lebih rapat dan meminimalisasi bau busuk kompos untuk menyeruak keluar. Langsung kita isi aja ya di bagian bawah atau di lapisan bawah komposnya. Biasanya aku masukin dulu seresah daun atau dedaunan kering. Banyaknya seberapa tinggal kalian perkirakan sendiri aja, bebas. Lalu untuk lapisan yang kedua biasanya aku kasih tanah apapun bebas, mau kompos mau tanah biasa juga nggak apa-apa. Setelah tanah barulah kalian masukkan sampah-sampah organik atau limbah dapur yang sudah kalian kumpulkan setiap harinya. Nah, jadi seperti itu ya, lakukan secara berulang dari rumputan atau dedaunan kering, tanah, sampah organik, dedaunan kering lagi, tanah lagi, dan sampah organik lagi, begitu seterusnya. Usahakan untuk sampah kering atau rumputan kering itu dibanyakin ya, supaya bau komposnya itu nggak terlalu menyengat atau mengurangi bau kompos yang kalian buat. Lalu untuk mempercepat proses pembusukan kompos, kalian bisa siramkan larutan dekomposer, atau kalau nggak ada kalian bisa aja siramkan pakai air bekas cucian beras seperti ini. Siram air bekas cucian berasnya tiap hari atau gimana? Kalau aku sih cukup 1 kali aja ya, karena wadah kompos ini kan cukup kecil ya, jadi aku cuma aplikasikan 1 kali aja. Setelah didiamkan selama 2 minggu, air lininya sudah siap untuk dipanen. Ini lumayan banyak ya, sekitar 2 literan. Sebagai informasi buat kalian yang belum tahu, air lindi ini adalah air rebesan dari sampah-sampah organik. Air lindi ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik untuk tanaman-tanaman kalian di rumah, tapi harus diproses terlebih dahulu dengan cara dijemur. Kenapa harus dijemur? Karena senyawa kimia pada air lindi belum siap diserap langsung oleh tanaman, jadi perlu dilakukan penjemuran terlebih dahulu selama minimal 2 mingguan atau sampai warna air lindinya berubah menjadi pekat dan aromanya menjadi tidak terlalu busuk bahkan harum. Nah, karena wadah komposternya terlalu mini, jadi untuk ampas atau sampah organik tadi yang sudah mulai busuk, aku lempar ke bak pengomposan. Jadi setelah air lindinya dipanen, ampasnya dibuang ke bak pengomposan, lalu aku masukin kembali seperti tadi sampah-sampah organik ke tempat komposter ini supaya bisa dipanen lagi air lindinya. Seperti itu seterusnya. Kalau bisa wadah komposternya ini dicat ya teman-teman, supaya suasananya gelap, jadi mikroorganisme yang membantu pembusukan sampah-sampah organik ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Jadi kurang lebih seperti ini cara aku membuat komposter dengan sistem ember tertumpuk yang aku kan dipakai galon air mineral. Karena berkebun saat ini semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum. Nah, itu dia pembuatan komposter. Tapi kalau kalian versi anak kecil, anak SD, jadi kalian bisa dengan cara yang sederhana sekali ya. Itu kan pakai aqua galon. Kalian bisa manfaatkan aqua. Kalian bisa pakai apa namanya, aqua botol. Tapi sebelum itu kita harus membuat ini dulu nih, prototype. Kita desain dulu dari botol aqua. Kalian, nah sekarang guru ini dia. Nah ini contoh saya. Kalau yang tadi di video ininya kan dibor kan, manggilnya masih anak-anak. Ini tetap aja begini, tapi nanti ininya diisi apa supaya air tidak netes-netes, diisi sementara apa? Batu kerikil, betul. Kita isi dengan batu kerikil, tapi sebelumnya kita potong. Tapi dipotongnya penuh atau tidak? Supaya seperti nanti tertutup ya. Jadi supaya seperti tutup,
kita potong lalu diisi kerikil. Kerikil dan diisi apa? Kerikil. Setelah kerikil barulah diisi apa? Sampah organik. Dari apa yang warna kuning dan yang warna hijau? Coklat dan hijau. Kalau coklat kira-kira apa? Daun kering. Kalau hijau? Kulit pisang ya, mangga, bekas-bekas ini juga bekas-bekas apa namanya? Sayur-sayuran itu ya. Nah sekarang Bu Guru mau Bu Guru kalian akan kasih apa namanya ini tugas kalian mendesain dari oh iya lupa Bu Guru kasih tahu. Nanti kan dia udah diisi kerikil nih, diisi daun-daun, udah ada ceritanya. Kan daunnya dikasih tetesan air sedikit gitu kan, kayak cucuran air dikit gitu, semprotan kan lama-lama daunnya membusuk kan, timbul air kan. Tadi airnya namanya air apa? Lindi. Air apa? Lindi. Itulah air yang jadi apanya? Pupuknya. Baru ini yang buat terang nih. Setelah airnya keluar udah kelihatan ada airnya dikit, udah membusuk dia, kita buka. Ini dibuka tutupnya ya. Baru kita kasih apa? Ditaruh wadah, ditadang, betul, pinter. Lalu di wadah dimasukin lagi ke dalam apa? Botol. Habis dari botol diapain? Pinter ya. Oke, sekarang Bu Guru mau kalian membuat desainnya dulu ya. Satu kelompok satu pekerjaan ya, betul. Siapkan alat dan bahan. Desainnya gimana Bu? Gambar komposernya dari si botol tadi, lalu isi-isinya apa saja. Kira-kira yang gambar yang bagus siapa dipilih dari kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok dan silakan ini. Salah. Abel. Ini kelompok 3, silakan ditulis. Silakan buat desainnya seperti apa versi anak sekolah. Desain komposter. Oke, selamat mengerjakan. Bu Guru tunggu waktunya 15 menit ya. Anggotanya siapa? Gambarnya ditulis ya. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Belum? Oke, yang belum selesai dilanjutkan dulu. Oke, kelompok 2 maju ke depan, silakan presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, maju semuanya. Silakan kalian presentasikan desain yang sudah kalian buat untuk pembuatan komposer. Yuk cepat. Iqbal Kenzail, cepat ilmi. Oke, silakan. Perkenalkan diri kalian dulu. Sini maju ke depan, maju ke sana. Siap. Silakan. Menghadap ke sana, perkenalkan diri. Ayo, Abizar. Ya, semuanya dulu perkenalan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warahmatullahi. Saya kami dari kompos dari botol. Coba kalian tengokkan. Oke, gambarnya itu yang paling bawah apa? Batu kerikil. Nanti kalau misalnya air minumnya sudah ada, itu botol di bawah diapain? Dibuka lalu ditampung ya. Oke. Apalagi di atasnya batu kerikil? Sampah organik. Ya, apa lagi? Tanah. Nanti air itu disemprotin air nggak? Sampahnya disemprotin air kan? Untuk melembabkan. Iya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok yang selesai kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil dari desain komposter dari botol air bekas. Gambarannya apa saja? Bahwa ada kerikil dan
Di antaranya ada sampah Itu wadahnya terbuat dari apa wadahnya? dari botol Oke. Terus yang sampah organiknya diberi apa? Terima kasih buat Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu desain organik. Desain komposter organik. Yang pertama yaitu ada kerikil, lalu botol mineral, lalu ditumpuk oleh sampah organik. Pilihan presentasi Supaya sampahnya busuk tunggu berapa lama? 2 minggu, lalu sampahnya disemprot pakai air. Lalu apakah yang selanjutnya? Lalu Dia ngambilnya bagaimana? lalu airnya akan menyerap ke dalam kotak yang sudah disediakan. Lalu ngambilnya bagaimana? Bagaimana? Botolnya Tetapnya dibuka, ditampung di wadah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Sudah bawa alat bahannya? Botol mineral sudah siap? Kemudian batu kerikil sudah? Sampah organik sudah? Oke, sekarang kalian mulai lakukan prakteknya. Silakan, selamat berpraktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang komposter. Ini hasilnya. Pertama ada potongan buah, lalu sampah organik, kerikil, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kelompok 2. Setiap ada sampah harus diguyur air sedikit ya. Nah, seperti ini saja supaya dia mudah membusuknya. Oke, lanjut yuk. Kelompok silakan. Apa saja yang coba kalian ini dia. Ini air botol mineralnya ya. Terus di bawahnya ada apa? Lindi ya. Batu kerikil untuk menyaring nanti ya. Terus ada apa lagi? Sampah organik.
dipotong-potong supaya apa? Udah membusuk atau mudah keluar. Setelah itu diapain kulit pisangnya? Oke, disemprot sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Nanti akan masukkan lidi atau air pupuk. Terima kasih buat kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil dari komposter. Ada kerikil di bawahnya, lalu ada kulit pisang di atasnya, yaitu sampah organik. Dimasukkan ke dalam botol plastik. Air. Lalu ditunggu sampai berapa lama? Airnya dikeluarin ke mana? Oke, terima kasih kelompok 3. Tangan buat kelompok 3. Tadi kalian sudah belajar bagaimana cara membuat pupuk atau memilah sampah supaya sampah tidak menjadi gas metana. Nah, ini juga guru kembali ke awal, mengembangkan gaya hidup berkelanjutan. Jadi kalian setiap ada sampah organik nanti masukkan ke sini, ya. Setiap ada sampah masukkan ke sini dan juga jangan lupa disemprot, ya. Setiap sampahnya sampah bekas daun-daunan dari MBB, ya, tolong dimasukkan ke sini. Tapi jangan yang tulang-tulang ya. Misalnya ada pisang, kulit jeruk, jangan lupa kulitnya juga dipipil-pipil dulu, dikecilkan dulu, ya. Supaya apa? Mengurangi jejak karbon melalui pengomposan sampah. Bu Guru baru, iya, tapi itu memecah rumah kaca supaya tidak tidak terselubung sama asap karbon. Itu supaya udara-udara tetap terbuka, ya. Paham sampai di situ? Jadi mulai sekarang tolong kalian mulai dari sekarang pembuatan pupuk sampah-sampah juga jangan lupa dipisahkan. Dan yang bekas kulit-kulit jeruk, biji-biji apapun, biji anggur atau apa masukkan ke sini. Sudah paham? Oke. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Saya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah yang kedua dan guru. Oke, yang rapi boleh pulang. Kelompok 3. Sampahnya jangan lupa. Sampah don't forget.